Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua kepada yang terhormat Bapak Budi Tri Santoso sebagai dosen pengampu mata kuliah Statistika Deskriptif. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang skala pengukuran data. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elsa Elfrida Sihombi. Perkenalkan, nama saya Dian Purwanti. Nama saya Elsa Fauzia. Saya sendiri Fitri Mulyani. Skala dan pengukuran. Skala adalah titik atau garis berderet yang digunakan untuk mengukur tingkat tertentu dari sebuah variabel. Misalnya, kita dapat memiliki skala untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Yang kedua, adanya pengukuran. Pengukuran adalah proses deduktif yang dimulai dari ide-ide abstrak, diukur secara empiris untuk mendapatkan data yang relevan. Selanjutnya ada tahap pengukuran. Tahap pengukuran terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, konseptualisasi. Menentukan konsep yang ingin diukur. Yang kedua, adanya operasionalisasi, mengembangkan langkah-langkah konkret untuk mengukur konsep tersebut. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengukuran. Prinsip pengukuran terbagi menjadi dua. Yang pertama, adanya prinsip eksklusif. Setiap kategori dalam pengukuran harus memiliki nilai yang unik. Artinya, tidak boleh ada tumpang tindih antara kategori. Yang kedua, adanya prinsip exhaustif. Semua nilai yang mungkin harus tercangkup dalam kategori yang ada, sehingga setiap data yang dikumpulkan dapat teridentifikasi. Skala nominal. Pengertian skala nominal adalah bentuk skala pengukuran paling sederhana, di mana data diklasifikasikan ke dalam kategori tanpa memberikan nilai kuantitatif. Sebagai contoh skala nominal meliputi jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, agama, Islam, Kristen, Hindu, dan profesi sebagai dokter, guru, dan insinyur. Data ini tidak dapat diurutkan secara matematis. Skala ordinal. Skala ordinal mengkategorikan data dengan memberikan urutan, namun tidak memiliki jarak yang jelas antara kategori. Ini berarti kita dapat mengetahui mana yang lebih tinggi atau lebih rendah, tetapi tidak dapat mengukur seberapa jauh perbedaan antara kategori. Tingkat kepuasan pelanggan yang diukur dari sangat puas, netral, tidak puas, hingga sangat tidak puas. Di sini kita dapat mengukur tingkat kepuasan, tetapi tidak ada cara untuk mengukur jarak antara tingkat kepuasan tersebut. Skala interval. Skala interval memiliki jarak yang tetap antara kategori, tetapi tidak memiliki titik nol mutlak. Artinya, kita dapat melakukan operasi matematika seperti penjumlahan dan pengurangan, tetapi tidak dapat membuat perbandingan rasio. Sebagai contoh, suhu yang diukur dalam Celsius atau Fahrenheit adalah contoh skala interval. Misalnya, 20 derajat Celcius tidak 2 kali lebih panas dari 10 derajat Celcius, karena tidak ada titik nol mutlak dalam skala ini. Selanjutnya, skala rasio. Skala rasio mirip dengan skala interval, tetapi memiliki nol mutlak, yang memungkinkan kita untuk melakukan semua jenis operasi secara matematis, termasuk perbandingan rasio. Contohnya, skala rasio termasuk berat badan, misalnya 0 kg berarti tidak ada berat badan, tinggi badan, dan waktu. Dalam hal ini kita dapat mengatakan bahwa seorang yang beratnya 80 kg adalah 2 kali lebih berat daripada yang beratnya 40 kg. Kemudian alat ukur dalam kuesioner,
Yang pertama, skala Likert. Skala ini sering digunakan untuk mengukur sikap atau persepsi dengan memberikan rentang nilai dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Yang kedua, skala Goodman. Skala ini adalah skala yang memungkinkan jawaban tegas, biasanya dalam bentuk ya atau tidak, untuk menentukan seberapa kuat sikap responden. Yang ketiga, skala Truston. Skala ini merupakan skala dengan tingkatan biasanya, antara 5 sampai 10 pertanyaan, yang mengukur sikap dengan lebih spesifik. Yang terakhir, semantik diferensial. Skala ini memungkinkan pengukuran dua ekstrim dari sebuah konsep seperti baik versus buruk, untuk menentukan bagaimana responden memposisikan diri mereka. Perbandingan data itu terbagi menjadi 4, ada rasio, proporsi, persentase, dan rata satu tingkat. Yang pertama itu ada rasio. Rasio merupakan perbandingan antara dua data kelompok. Contohnya, jumlah mahasiswa per dosen dari sebuah universitas, contohnya Universitas Marmulang. Yang kedua itu ada proporsi. Proporsi itu merupakan persentase dari kelompok tertentu dalam populasi. Misalnya, proporsi mahasiswa perempuan dalam keseluruhan populasi mahasiswa. Yang ketiga itu ada persentase. Persentase itu merupakan konversi pecahan menjadi angka antara 0 sampai 100 untuk menggambarkan proporsi dalam cara yang mudah dimengerti. Terus ada rata satu tingkatan, yang merupakan gambaran perbandingan frekuensi suatu peristiwa tertentu per unit populasi, seperti tingkat kelahiran dan kematian. Tingkat ketelitian pengukuran. Tingkat penelitian pengukuran ini sangat penting untuk menghindari kesalahan pengukuran dan memberikan hasil yang lebih akurat. Contohnya, pembulatan angka seperti 90,15 ton menjadi 90 ton atau 50,2501 menit menjadi 50,3 menit. Menunjukkan bahwa bagaimana kita dapat menyederhanakan data untuk mempresentasikan yang lebih jelas tanpa kehilangan makna yang sangat penting. Kesimpulan, pada slide terakhir ini kita mengulangi poin-poin kunci. Pemilihan skala pengukuran sangat penting untuk menghasilkan data yang akurat dan valid. Memahami jenis-jenis skala pengukuran akan mempengaruhi pemilihan dan penerapan uji statistik yang tepat dalam analisa data. Hal ini sangat penting untuk pengambilan keputusan yang berbasis data dalam berbagai konteks. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.